Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Ibu Listriana Widiasi, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi bioteknologi. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan. Jadi, bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Ilmu-ilmu yang mendukung dalam bioteknologi meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya, jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi. Hasilnya antara lain berupa tempe, tape, kecap, oncom, alkohol, asam asetat, gula. Manfaat bioteknologi konvensional yang pertama yaitu meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Yang kedua, menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat dibuat nata de coco. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Yang keempat, menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat dibuat nata de coco. Dan yang terakhir, yaitu dapat membuat produk-produk bioteknologi konvensional. Di antaranya adalah tempe, kemudian kecap, tauco, keju, mentega, yogurt, oncom, tape, bir, asinan. Yang pertama adalah tempe. Untuk membuat tempe, selain diperlukan bahan dasar kedelai, juga diperlukan ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme. Dalam proses pembuatan tempe, paling sedikit diperlukan 4 jenis kampang dari genus Rhizopus. Tape ini dibuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi. Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Jamur yang digunakan adalah Aspergillus oryzae. Kecap.
Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus oryzae dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur Aspergillus oryzae bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Setelah proses fermentasi karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan mentega. Mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lectonostoceremoris. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya, susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan, kemudian lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap untuk dimakan. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan. Manfaat bioteknologi modern diantaranya di bidang pertanian dan peternakan, yaitu mampu menciptakan bibit-bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. Di bidang kesehatan, mampu menciptakan produk. Di bidang industri, mampu menciptakan pemberantas hama secara biologis dan tanaman tahan lama dalam tubuhnya disisipi gen bakteri atau tanaman transgenik. Di bidang pertambangan, mampu melakukan pengolahan. Nah, berikut ini adalah produk-produk bioteknologi secara modern untuk pengobatan. Di antaranya adalah interferon, melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Insulin, mengontrol kadar gula dalam darah. Vaksin, meningkatkan kekebalan tubuh. Penisilin, sebagai obat antibiotika. Hormon pertumbuhan, untuk melawan. Kemudian beta endorfin, mengurangi rasa sakit. Kemudian aktivator plasminogen, melarutkan darah beku, mencegah stroke. Kemudian interferon 2, mengaktifkan sistem kekebalan. Antibodi monoklonal, menyerang dan membunuh sel tumor atau kanker. Sedangkan enzim meningkatkan reaksi atau biokatalisator baik industri. Dengan demikian, maka perbedaan antara bioteknologi cara konvensional dan modern dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan adalah fermentasi. Sedangkan pada bioteknologi modern, teknik yang digunakan adalah DNA rekombinan. Yang kedua, bioteknologi konvensional tidak mengubah sifat, sedangkan bioteknologi modern mengubah sifat. Contoh bioteknologi konvensional diantaranya tape, tempe, alkohol, asam cuka, yogurt, dan kecap. Sedangkan bioteknologi modern contohnya adalah. Demikian pembelajaran untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.